Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.3 mengenai menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, kali ini huruf vokal dan huruf konsonannya kita ambil dari benda hidup dan benda tak hidup. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda hidup dan tak hidup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam benda hidup. Nah, kali ini materi selanjutnya yaitu benda tak hidup. Tahukah kamu apakah benda tak hidup itu? Seperti apa ya contohnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kalau benda hidup itu seperti yang Bu Eka jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bisa bernafas, memerlukan makanan dan air, kemudian dapat bergerak sendiri, dapat tumbuh dan berkembang. Kalau untuk benda tak hidup berarti kebalikannya. Nah, benda tak hidup itu dia berarti tidak bernafas, kemudian tidak memerlukan makanan, dan air, kemudian tidak dapat bergerak sendiri, dan tidak dapat tumbuh. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Benda tak hidup disebut juga dengan benda mati. Banyak sekali benda mati yang ada di sekitar kita. Ada pensil, buku, bola, kursi dan meja, juga sepeda dan lemari. Ini adalah contoh benda tak hidup atau benda mati karena tidak dapat bernafas, tidak dapat bertumbuh tinggi, dan tidak memerlukan makanan dan air, juga tidak dapat bergerak dengan sendiri. Bu, kan sepeda bisa bergerak? Bisa, tapi jika digerakkan oleh manusia. Pernah lihat sepedanya bergerak sendiri? Mungkin jatuh tertiup angin. Nah, itu karena tertiup angin, bukan karena bisa bergerak sendiri. Apakah lemari yang ada di rumahnya kalian setiap tahun bertambah tinggi? Tidak, karena benda mati tidak dapat bertumbuh. Kemudian kosakata tentang benda tak hidup. Nah, tadi contohnya adalah pensil, bola, buku, meja, kursi, dan sepeda. Ayo cari tahu. Temukan huruf vokal dan konsonan pada kosakata tentang benda tak hidup yang telah kalian temukan. Contoh yang pertama adalah pensil. Huruf vokalnya adalah E dan I. Masih ingat kan vokal dan konsonan? Nah, berarti huruf konsonannya adalah P, N, S, dan L. Oke, contoh yang kedua ada bola. Bola huruf vokalnya adalah O dan A. Sedangkan huruf konsonannya ada B dan L. Contoh ketiga yaitu lemari. Lemari huruf vokalnya ada huruf E, A, dan I. Sedangkan huruf konsonannya ada L, M, dan R.
Contoh keempat ada kursi. Kursi huruf vokalnya ada huruf U dan I. Sedangkan huruf konsonannya ada huruf K, R, dan S. Sampai di sini paham, Nak? Insya Allah bisa dipahami ya. Benda hidup dan tak hidup. Nah, kalian sudah bisa mengenal benda hidup dan benda tak hidup, bukan? Sekarang, ayo kita kelompokkan benda-benda berikut ini. Let's go! Mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Menurutmu, apakah pengelompokan di samping ini sudah benar? Berikan alasanmu. Nah, coba kita lihat ya. Ini kelompok pertama, ada burung dan ada pensil. Apakah ini sudah benar pengelompokannya? Tidak, ini tidak benar pengelompokannya. Karena burung adalah benda hidup, sedangkan pensil adalah benda tak hidup. Karena tidak sama, maka pengelompokannya tidak benar. Kemudian contoh yang kedua, ada pohon dan ada ayam. Apakah pengelompokan ini sudah benar? Ya, jawabannya benar. Bagaimana alasanmu? Karena pohon dan ayam keduanya adalah sama-sama benda hidup. Pohon adalah benda hidup dan ayam juga benda hidup. Karena sama, maka pengelompokannya benar. Kemudian contoh ketiga, ada bola dan ada tanaman bunga. Apakah ini pengelompokan yang benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bola adalah benda tak hidup, sedangkan tanaman adalah benda hidup. Karena tidak sama, maka pengelompokannya adalah salah. Dan contoh yang keempat, ada kucing dan ada kupu-kupu. Apakah ini pengelompokannya yang benar? Iya, benar. Karena kucing dan kupu-kupu dan bunga sama-sama benda hidup. Ya, Nak. Kalau misalnya gambarnya ditukar antara pensil dan dengan bola nih kelompoknya. Ini juga benar karena sama-sama benda tak hidup. Pokoknya dia harus sesuai dengan kelompoknya. Baik, tugasnya kalian hari ini yaitu kerjakan ayo berlatih pada buku tematik tema 7 halaman 7. Menempelkan gambar hewan dan tumbuhan pada kolom tabel. Boleh menggunakan koran, majalah. Jika tidak ada, boleh misalnya ada printer di rumah, boleh di-print gambarnya. Jika tidak ada juga, boleh digambar dengan rapi dan diberi warna. Kemudian tugas yang kedua yaitu kerjakan ayo berlatih pada buku tematik tema 7 halaman 8 dan 9 mengenai mengelompokkan benda. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih, Nak, sudah mengikuti video pembelajaran kali ini sampai akhir. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya, Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.